Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talimin? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu walaupun mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ikuti Ibu Wirna ya, membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2 yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Ibu harapkan kalian dapat menonton video pembelajaran berikut ini. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh hak anak di sekolah. Yang ketiga, menyebutkan contoh kewajiban anak di sekolah. Kemudian dapat menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta dapat menyebutkan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalian dapat menyebutkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan ekspresi wajah melalui gambar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian dapat menyelesaikan soal suatu bilangan sebagai jumlah 2 buah bilangan. Sekarang kita masuk kepada pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau segala sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk pembahasan materi yang pertama adalah di sini Ibu akan memberikan contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, anak berhak mendapat pelajaran dari guru. Yang kedua, anak berhak menggunakan perpustakaan. Kalian tahu kan apa itu perpustakaan? Nah, perpustakaan adalah tempat kita untuk membaca. Yang ketiga, anak juga berhak menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah contohnya adalah seperti lapangan, kemudian masjid. Itu merupakan fasilitas sekolah yang berhak kalian gunakan. Tujuan selanjutnya yaitu kalian juga berhak untuk mendapatkan waktu istirahat. Contohnya, waktu istirahat adalah kalian bisa bermain bersama teman-teman, bisa makan bekalnya di sekolah, bisa jajan, tentunya jajan yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah kalian berhak mendapatkan perhatian dari guru. Di sini maksudnya adalah kalian juga berhak ketika kalian tidak tahu, maka kalian berhak bertanya sama guru. Itu merupakan hak kalian di sekolah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang contoh kewajiban anak di sekolah. Selain ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, apa kewajiban kalian di sekolah? Yang pertama, kalian harus menghormati seluruh warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Seperti guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, ibu kantin, yang membersihkan sekolah, maka kalian harus menghormati mereka. Yang kedua adalah kalian juga harus mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Apa contohnya? Yang pertama, kalian wajib menggunakan seragam ke sekolah. Kemudian kalian harus menggunakan jilbab bagi anak perempuan dan juga harus menggunakan sepatu. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu kalian juga harus menjaga nama baik sekolah. Bagaimana caranya menjaga nama baik sekolah? Yaitu dengan bersikap sopan dan berperilaku yang baik. Kemudian, kewajiban kalian yang selanjutnya yaitu mendengarkan guru ketika menjelaskan materi pelajaran. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan ilmu, maka kalian harus mendengarkan penjelasan dari guru kalian. Kalau kalian main-main,
maka ilmu yang ditransfer oleh guru tidak akan masuk dan tidak akan bisa kalian pahami. Selanjutnya yaitu kalian juga harus menjaga kebersihan sekolah, terutama kebersihan di kelas. Supaya apa? Supaya kita nyaman untuk belajar. Dan kewajiban kalian yang terakhir yaitu menjaga lingkungan sekolah supaya tetap aman dan tentram. Materi berikutnya yaitu kegiatan yang dapat membuat hidup menjadi sehat. Nah, kegiatan apa yang dapat kita lakukan yaitu bisa kita singkat dengan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan merupakan atas kesadaran sendiri, sehingga semua anggota, baik itu anggota keluarga maupun itu warga di sekolah, mereka bisa berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu ada bermacam-macam. Di sini kita akan membahas dua saja. Yang pertama yaitu gizi. Nah, untuk mendapatkan gizi yang baik, maka kita harus makan beraneka ragam makanan yang mengandung gizi. Kemudian yang kedua, minum tablet penambah darah. Karena jika kita kekurangan gizi, maka salah satu penyakit adalah kurang darah. Maka di sini kita disarankan untuk minum tablet penambah darah. Yang ketiga yaitu kita harus mengkonsumsi garam beriodium yang bertujuan untuk menghindari penyakit gondok. Selanjutnya yaitu memberikan vitamin A kepada bayi dan balita. Maksudnya di sini adalah supaya bayi dan balita memiliki mata yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang kedua yaitu kesehatan lingkungan. Setiap rumah tangga atau seluruh warga sekolah dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Yang kedua yaitu membersihkan lingkungan. Kita wajib membersihkan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Jika dibiarkan, maka lingkungan akan menjadi jelek. Ya betul. Perilaku hidup sehat dan bersih ini ada manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu setiap anggota keluarga maupun warga sekolah menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak-anak akan tumbuh dengan sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga menjadi giat bekerja dan giat belajar. Contoh pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah UKS. Kalian pasti pernah dengar ya. Nah, apa itu UKS? UKS adalah Unit Kesehatan Sekolah. UKS ini sangat bermanfaat. Nah, di sini Ibu akan jelaskan 4 manfaat dari UKS. Yang pertama, dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, melalui UKS ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena siswa yang sehat, maka dia akan belajar dengan semangat. Dan siswa yang tidak sehat, maka dia akan menjadi lemas, letih, lesu, dan tidak dapat mencerna materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu sudah pasti. Dan yang terakhir yaitu dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Setelah kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, maka ekspresi wajah kita pasti akan berbeda. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati ekspresi wajah melalui gambar. Di gambar ini kita bisa melihat anak-anak berwajah ceria karena mereka sudah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang kita akan coba mengamati gambar. Di sini kalian bisa lihat apa saja kegiatan anak-anak yang ada pada gambar.
Nanti tugas kalian adalah menuliskan di buku tulis kalian kegiatan apa yang dilakukan oleh anak pada gambar, dan kalian juga harus menuliskan manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, setelah kita mengamati gambar, untuk materi berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan suatu bilangan sebagai jumlah 2 buah bilangan. Di sini kita bisa lihat permasalahannya. Hari ini, siswa SD Muhasabat dikumpulkan kepala sekolah di lapangan. Bapak kepala sekolah memberikan nasihat kepada siswa untuk menjaga persatuan. Setiap anak memiliki hak untuk belajar dengan nyaman. Dalam kegiatan tersebut, jumlah siswa yang ada yaitu sebanyak 200 anak, yang terdiri dari 125 siswa perempuan. Tahukah kamu berapa jumlah siswa laki-laki? Untuk mengetahuinya, silakan kalian lihat video berikut ini. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Di sini sudah diketahui jumlah siswa 200 siswa dan jumlah siswa perempuan 125 siswa. Nah, apa yang ditanya? Yaitu berapa jumlah siswa laki-laki? Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, jumlah siswa kita kurangkan dengan jumlah siswa perempuan. Maka dari hasil pengurangan ini kita akan mengetahui jumlah siswa laki-laki. Jumlah siswa ada 200 siswa. Kita kurangkan dengan jumlah siswa perempuan 125 siswa. Nah, berapakah hasilnya? Ya, betul. Dari hasil pengurangan ini, maka kita akan mengetahui jumlah siswa laki-laki ada sebanyak 75 siswa. Jadi, jumlah siswa laki-laki yang hadir pada lapangan yaitu sebanyak 75 siswa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk mengakhirinya, Ibu akan membacakan pantun. Pak Andi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Materi berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Pergi memancing di Sungai Sula. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari Bu Wirna untuk Ananda semuanya. Jika ada materi yang belum Ananda pahami, maka Ananda bisa tulis di komentar. Dan Ibu Wirna akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.